Diabetes mellitus itu ada komplikasinya yang paling kita takutkan. Ada dua, secara garis besar, itu ada dua komplikasi dari diabetes, yaitu komplikasi akut yang terdiri dari hipoglikemi dan komplikasi akut yang terdiri dari hiperglikemi diabetik. Hiperglikemi diabetik terbagi dua lagi, yaitu KAD dan hipertenor non-ketotik. Kalau untuk komplikasi kronik itu dibagi dua juga, yaitu komplikasi yang mengenai mikrovaskuler dan komplikasi yang mengenai makrovaskuler. Pada kesempatan sore hari ini, saya hanya akan menerangkan mengenai komplikasi akut saja yang terdiri atas, tadi saya katakan tadi ada dua, yaitu hipoglikemi, di mana terjadi kekurangan kadar gula darah, dan yang kedua adalah hiperglikemi, dibagi dua lagi, yaitu hiperglikemik hiperosmolar non-ketotik, atau hiperglikemik hiperosmolar state, dan diabetic ketoacidosis atau KAD. Akan kita bahas pada sore hari ini. Ya, pertama mengenai hipoglikemi. Ya. Hipoglikemi itu adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah kurang daripada 50 mg per desiliter. Kita tahu bahwa normal gula itu puasa yaitu antara 76 sampai 126. Tetapi itu tergantung daripada nilai standar alat laboratorium yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit, karena kadang-kadang berbeda. Tapi kalau nilainya kurang dari 50, baru dikatakan kondisi suatu hipoglikemi. Secara klinis, ditandai oleh ada yang dinamakan trias Whipple. Ya, trias ada 3, yaitu adanya kadar gula darah dalam plasma yang rendah, kemudian adanya simptom yang terkait dengan kondisi hipoglikemi, akan saya terangkan apa yang simptom yang muncul tersebut, kemudian perbaikan simptom akan menghilang seiring dengan koreksi kadar gula darah. Respon terhadap perbaikan obat yang diberikan akan memberikan gejala klinis yang membaik seiring dengan naiknya gula darah tersebut. Ini yang dinamakan adalah trias Whipple, ya, diingat-ingat. Ya. Ya. Ya, ini kelewatan. Bentar. Nah, ini adalah jadi secara epidemiologi, ya, kejadian hipoglikemi ini dilaporkan sekitar 30% secara umum. Karena hipoglikemi itu bisa terjadi pada DM tipe 1 maupun pada DM tipe 2. Pada DM tipe 2 itu ditemukan sekitar 10%. Ya. Lebih banyak kejadian pada DM tipe 1 dibandingkan dengan tipe 2. Bagaimana dengan mortalitasnya? Itu dilaporkan sekitar 3-4%. Terutama pada orang-orang yang tua, yang berusia elderly, lebih dari 60 tahun, di mana mendapatkan obat long-acting hipoglikemi, obat-obatan yang long-acting sifatnya. Jadi hati-hati menggunakan obat-obat yang sifatnya long-acting, penurun kadar gula darah tersebut, karena angka kematiannya banyak ditemukan pada kondisi demikian. Ini adalah gejala yang sangat sering dikeluhkan pada penderita pasien hipoglikemia. Yang pertama adalah keringat berlebihan, itu yang terbanyak. Keringatnya itu berbeda dengan hipo dan hiper berbeda. Kalau hipoglikemi itu keringatnya dingin anyep. Kalau yang hiperglikemi juga keringatan, tapi dia terasa panas. Beda. Ya, kalau yang hipo dia dingin, keringatan tapi dingin. Gitu, ya. Itu paling sering dikeluhkan. Hampir 80% lebih. Hampir 100%. Itu keluhan yang muncul adalah keringat yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah pandangan yang buram, kabur. Ya, seperti melihat tidak jelas. Kemudian yang ketiga sekitar 75% itu adalah kelemahan umum, weakness. Ada juga yang tremor, ada juga ngomongnya agak bergetar,
ada yang palpitasi, ada yang lapar yang tidak umum, kadang-kadang ada yang paresthesia, kemudian ada yang pusing kadang-kadang, ada sakit kepala, ada rasa dingin, ada kesan cemas, dan ada euforia. Berlebihan, ini berbeda ini ya, orang melemes malah euforia. Ya. Kemudian kadang-kadang mual dan sulit untuk berkonsentrasi. Ini adalah gejala-gejala yang sangat sering dilaporkan pada pasien-pasien yang kondisi hipoglikemi. Ya. Pembagian hipoglikemi dibagi dua, yaitu mild hipoglikemi dan severe hipoglikemi. Ini pembagian ini penting dalam rangkaian tindak lanjut pengobatan. Ya. Mild hipoglikemi itu biasanya pasiennya masih sadar, sehingga bisa diobati sendiri. Artinya apa? Pengenalan simptom atau sign akibat kurangnya gula darah yang saya sampaikan tadi itu perlu disampaikan pada edukasi pasien. Sehingga sebelum jatuh dalam kondisi yang lebih buruk, itu pasien bisa mengatasi sendiri dengan katakanlah mungkin dengan minum gula atau permen manis gitu cukup. Kalau dia banyak hipoglikemi. Kalau severe, ini biasanya ditemukan adanya bingung dan kadang-kadang diturunkan jadi kesadaran. Jadi ini kalau sequel ini kelanjutannya ini kalau dia mild, kalau tidak diobati itu ringan saja, biasanya kewaspadaan yang sangat dibutuhkan. Ya, tidak ada dampak serius kalau hipoglikemi, tidak ada tinggalannya. Ya, sequel itu tinggalan. Kalau yang hanya mild itu begitu dapat minum teh manis, pusing, keringetan, ya, pandangan kabur, ada harus sampaikan pada edukasi, pasien bisa mengobati sendiri. Nah, biasanya sequelnya tidak ada, artinya bisa kembali normal. Yang berbahaya kalau yang severe. Kalau kita tahu bahwa otak itu membutuhkan gula, itu kurang dari 8 menit harus sudah tersampai. Nah, kadang-kadang kalau sudah terlalu lama, kekurangan gula yang berat, itu bisa berakibat ke depannya jadi stroke, bisa terjadi TAA, bisa hilangnya kesadaran dan cognitive impairment, kemudian kadang-kadang juga bisa menyebabkan sequela berupa infark miokard, bahkan ke kematian. Ini tadi saya katakan, untuk mengenal kita bagi dua saja simptom yang muncul. Bisa karena dua sebenarnya di simptom yang dilaporkan tadi itu. Bisa karena pacuan adrenergik, ya, karena mediasi daripada katekolin, keringat berlebihan, itu orang kayak mereaksi siaga, ada palpitasi, kemudian takikardia, dan adanya rasa lapar yang berlebihan. Kalau yang neuroglycopenic syndrome itu kaitannya dengan kesadaran, ya, jadi adanya konfusi, kemudian adanya iritabilitas, kemudian penurunan daripada kemampuan intelektual sampai ke kejang, sampai koma. Itu kalau yang mengenai simptom neuroglycopenic. Nah, kita tahu bahwa pengaturan glukoregulator faktor itu keseimbangan antara kadar gula darah dengan kadar insulin. Ya, kalau orang normal itu kalau kadar gulanya tinggi maka insulin akan lebih banyak. Kalau kadar gula darahnya rendah maka insulin akan dikeluarkan. Kalau dia tinggi akan dikeluarkan, kalau dia rendah akan ditarik biar dia berkurang. Itu sebenarnya ya yang secara fisiologis itu yang terjadi, ya. Ini kita lihat bagaimana respon fisiologik pada kondisi-kondisi hipoglikemi. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira kadar-kadar gula darah seseorang terkait dengan gejala simptom yang muncul. Ya, kalau gulanya normal tadi saya katakan antara 76 sampai 126. Jadi kurang dari 76 itu hipoglikemi, kalau menimbulkan gejala kalau kurang dari 50. Nah, kalau kadar gula darah antara 56 sampai 48, yang terjadi adalah adrenaline secretion untuk mengkompensasi. Gejala yang paling muncul adalah adanya keringat berlebihan dan tremor. Biasanya itu dulu. Gemetar, kemudian adanya keringat yang berlebihan. Ya, kemudian kadang-kadang terjadi berkurangnya konsentrasi. Ya,
Itu tiga gejala yang awal muncul pada awal-awal penurunan kadar gula darah. Kalau gula darah antara 48 sampai 36, nah ini terjadi penurunan kesadaran. Ditanya tidak nyambung, mulai tidak nyambung. Jadi ada diuresis tetap, keringat berlebihan, ada tremor, kemudian mulai ditanyakan tidak konsentrasi lagi. Kadang-kadang kesadarannya jadi sudah sopor. Gitu ya. Kalau kurang dari 36, antara 36 sampai 18, itu sudah jatuh ke kondisi koma. Kadang-kadang sebelum koma didahului oleh kejang dulu, gitu ya. Kalau kadar gula darah kurang dari 18, yang ini sangat berbahaya. Kalau berlangsung lebih dari 8 menit, karena akan muncul sequelae, terjadi permanen yang brain damage. Jadi ada kerusakan otak yang permanen dan irreversible. Oke, makanya hati-hati. Waktunya itu sangat singkat. Jadi kalau melakukan edukasi pada pasien yang mendapatkan obat-obat penurun kadar gula darah, apakah insulin atau oral, itu harus diedukasi baik pasien maupun keluarganya agar supaya menyiapkan obat-obat emergensi yang bisa diberikan. Ya minimal tahu gejala, syukur-syukur, karena kalau kekurangan gula itu tidak bisa langsung ke 18, dia pasti melalui 50 dulu, 50 jadi 40, nggak diobati 40 jadi 30, kemudian 30 jadi kurang dari 20, kan begitu, prosesnya kan mesti ada. Dan gejala yang muncul kan bisa dikenali. Jadi sebelum dia turun sampai dosis kadar yang rendah, itu keluarga atau pasien sudah melakukan antisipasi pengobatan. Ini adalah gambar untuk menerangkan kaitan patofisiologi antara penurunan kadar gula darah, ada di sini, penurunan kadar gula darah dengan tingkat kesadaran. Gitu ya. Kita tahu bahwa kalau gulanya berkurang, maka insulin akan dikurangi juga, kemudian akan dilepaskan glukagon, hormon counter insulin, akhirnya terjadi proses glycogenesis di luar hati, dan seterusnya dengan upaya untuk menaikkan kadar gula darah. Sebenarnya ini kompensasinya demikian arahnya. Ya, ini akan saya terangkan nanti kepanjangan, tapi prinsipnya itu aja. Ini adalah skema mekanisme counter regulasi kalau terjadi kekurangan kadar gula darah. Nah, sindrom ini saya katakan tadi adalah kontrol regulasi khususnya pada DM tipe 1. Ada perbedaan counter regulasi insulin antara DM tipe 1 di mana benar-benar pada pasien tersebut sangat tergantung insulin dari luar dengan counter regulasi pada DM tipe 2. Ya. Kalau DM tipe 1 itu yang terjadi adalah utamanya adalah autonomic failures, kegagalan daripada sistem otonom. Karena memang pasien tersebut sangat membutuhkan kadar insulin dari luar. Sehingga kalau terjadi hipoglikemi akibat kadar kadar gula sangat rendah, maka yang terjadi adalah kerusakan autonomik. Agak berbeda dengan DM yang tipe 2. Kalau DM tipe 2, kalau kondisinya berat, baru menyerupai autonomic failure pada DM tipe 1. Ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat skematiknya, kaitan antara hipoglikemi terkait dengan autonomic failure kayak demikian. Jadi kita tahu bahwa pada DM tipe 1 itu terjadi insulin defisiensi. Nah, kemudian tidak ada glukagon untuk meningkatkan kadar glukosa. Pada kondisi hipoglikemi itu terjadi kondisi namanya asosiasi terhadap kegagalan autonomik, maka penurunan simptomatik respon, penurunan kesadaran, kemudian penurunan autonomik ditandai oleh peningkatan daripada pacuan epinefrin yang tadi saya terangkan tadi. Jadi kalau memberikan obat, kadang-kadang ini responnya adalah demikian. Jadi nanti kalau insulinnya kurang, akan diproduksi lebih banyak. Nanti ke belakang nanti akan saya terangkan skema ini kaitannya dengan pengobatan daripada hipoglikemi pada pasien DM tipe 1. Ya. Apa saja faktor risiko?
untuk terjadinya hipoglikemi pada pasien DM. Yang pertama adalah tidak terkontrolnya kadar glukosa darah. Kadang tinggi, kadang rendah, jadi dia tidak stabil. Kemudian yang kedua, faktor usia. Semakin tua, maka risiko akan semakin besar. Lama menderita diabetes. Semakin lama menderita diabetes, maka risiko hipoglikemi akan semakin tinggi. Yang keempat adalah pernah hipoglikemi sebelumnya. Ini sangat penting agar supaya untuk bahan edukasi pada keluarga. Biasanya seorang pasien diabetes yang mengalami hipoglikemi itu biasanya berulang. Jadi hati-hati. Kemudian juga pengaruh pola tidur. Ya, kurang istirahat juga berpengaruh terhadap kondisi-kondisi tersebut. Meminum alkohol atau mungkin puasa, orangnya sangat pengen berpuasa, ya, mungkin mau meninggalkan ajaran agama sehingga dipaksakan puasa walaupun kadar gula darahnya tinggi, itu dipaksakan puasa, obatnya tetap diminum, tetap disuntikan kalau dia menggunakan insulin, itu juga berisiko untuk terjadi. Atau karena peningkatan daripada sensitivitas insulin, ya, kemudian orangnya jadi semakin rajin berolahraga. Dosis obatnya tetap diberikan yang sama, tetapi dia sudah mengurangi berat badan, meningkatkan aktivitas, sehingga risiko terjadinya hipoglikemi juga besar. Atau adanya kondisi-kondisi di mana terjadi gangguan fungsi hati ataupun gangguan fungsi ginjal. Jadi hati-hati, harus ada adjusted dose, dosis penyesuaian pada pasien yang gangguan fungsi ginjal maupun gangguan fungsi hati. Ya, ini tadi kaitan mekanisme antara peningkatan kejadian hipoglikemi terhadap penggunaan obat-obatan. Ini harus diperhatikan. Ya, adik, kadang-kadang pasien-pasien kita yang diabetes itu tidak hanya satu penyakit yang diderita. Kadang-kadang juga mereka mengkonsumsi obat yang lain, misalnya pada pasien jantung, ya, mereka juga mengkonsumsi mungkin komarin, ya, pada pasien-pasien mungkin apa istilahnya, pasien yang gangguan asam urat, mungkin mengkonsumsi allopurinol, ya, atau mungkin ada OA, mengkonsumsi phenylbutazon, salisilat, ya, kemudian menggunakan obat-obat yang terkait dengan etanol ataupun obat-obat yang adrenal drug. Nah, itu ada interaksinya. Interaksinya membuat waktu paruh daripada insulin menjadi lebih meningkat, sehingga ekskresinya bertambah, sehingga risiko hipoglikemi semakin besar. Jadi ini harus diperhatikan, interaksi obat juga penting. Ya, bagaimana tadi saya katakan, bagaimana kita mengelola hipoglikemi? Kalau yang mild, bisa sendiri orang yang masih sadar, cukup dengan menggunakan tambahan karbohidrat oral, apakah dengan mengunyah permen atau membuat larutan gula manis. Cukup, nanti perbaikan kondisi klinisnya seiring dengan peningkatan kadar gula darah. Kalau yang severe ini, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ya, ini adalah prevention, bagaimana kita mencegah. Bahwa harus informasi sesering mungkin terhadap yang menyertai kondisi hipoglikemi. Tadi sudah saya katakan 4 besar tadi, yaitu adanya pandangan kabur, kemudian adanya keringat dingin, ya, mahan, ya, adanya gangguan kesadaran, ya. Kemudian harus dievaluasi setiap saat respon antara obat dengan kadar gula darah. Ini di sini pentingnya pemeriksaan gula darah mandiri di rumah, ya. Kemudian harus dijelaskan edukasi kaitan antara pemberian insulin dengan waktu makan. Insulin harus diberikan sebelum makan. Exercise, latihan juga akan mengurangi pengikatan insulin, sehingga kalau olahraganya teratur, itu kadar gula darah, kadar pemberian obat insulinnya harus disesuaikan juga. Ya, kemudian diajari bagaimana caranya pengobatan mandiri seandainya terjadi hipoglikemi yang ringan di rumah, tidak perlu masuk rumah sakit. Ya, kemudian kita harus menjelaskan macam-macam regimen insulin,
Karena kita tahu bahwa insulin itu ada 3 macam. Ada yang short acting, ada yang intermediate acting, ada yang long acting. Yang kita harus hindari ada yang long acting. Sekarang tinggal short acting dengan intermediate acting. Bagaimana cara berikan? Itu dijelaskan pada pasien. Ya, itu adalah prevention agar supaya tidak terjadi hipoglikemi pada pasien-pasien diabetes kita. Ya. Nah, terapinya ini tadi. Terapinya itu kalau yang ringan kita berikan oral glukosa 15-20 gram. Ini kurang lebih kalau dikonversikan mungkin teh manis itu sebanyak 200 cc diminumkan. Kemudian tunggu sampai 10-15 menit, kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah mandiri. Kalau gulanya tidak meningkat lebih dari 18 mg per desiliter, bisa diulangi sampai 3 kali. Biasanya respon klinisnya itu seiring dengan perbaikan kadar gula darah. Kalau severe, berat, ini harus dilakukan di rumah sakit karena harus diberikan pemberian dextrose 40% yang diberikan intravena. Jadi harus di rumah sakit ini, ya. Kemudian bisa diulangi sekitar 20 menit. Ini juga bisa diulangi sampai 2 kali sampai 3 kali kalau tidak ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan pada severe hipoglikemi, bisa diberikan glukagon. Glukagon itu adalah hormon counter insulin. Yang tadi gambar yang saya berikan di depan tadi, diberikan 10 mg, bisa subkutan, bisa intramuskular atau intravena. Biasanya yang paling bagus adalah kita berikan subkutan, lebih bagus. Ya. Jadi itu adalah rangkaian management pada terapi hipoglikemi. Yang pertama oral, yang kedua infus, bisa diulang. Kalau nggak sembuh, kita berikan infus dextrose maksud saya. Kalau nggak sembuh, tidak membaik kondisi klinisnya, gulanya tidak bisa meningkat, itu diberikan hormon counter insulin, dalam hal ini adalah glukagon. Ya. Bagaimana adjusting dosis setelah terjadi kejadian hipoglikemi? Ya, memang sebaiknya dilakukan evaluasi. Apakah kejadian hipoglikemi ini oleh karena memang kelalaian pasien, dalam artian mungkin respon tubuhnya sudah semakin baik, atau mungkin dosis obat yang diberikan itu terlalu tinggi dosisnya terkait dengan kondisi saat ini. Jadi, kita bisa evaluasi terhadap obat yang terakhir, apakah oral antidiabetiknya disesuaikan atau insulinnya dikurangi. Tergantung daripada penyebabnya, kita harus melakukan evaluasi. Kondisi hipoglikemi pada pasien tersebut oleh karena obatnya yang terlalu kuat atau pasiennya yang membaik atau pasiennya yang responnya terhadap insulin akan ada perubahan. Mungkin demikian untuk hipoglikemi. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Silahkan. Belum, dokter. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan aja ya. Ya, baik. Itu sudah saya terangkan mengenai kegawatan emergensi dari diabetes dalam hal ini kondisi hipoglikemi. Baik. Berikutnya saya akan memberikan pembegalan mengenai komplikasi akut yang hiperglikemi. Seperti saya katakan tadi bahwa komplikasi akut hiperglikemi terbagi atas 2, yaitu diabetic ketoacidosis dan hyperglycemic hyperosmolar states atau non-ketotic HONG, hyperosmolar non-ketotic. Dari namanya sudah ketahuan, gitu ya. Ketoacidosis berarti ada ketornya positif, kemudian hyperglycemic hyperosmolar states itu non-ketotic. Ini adalah grafik yang membedakan apakah kondisi itu arahnya ke arah DKA, KAD atau HHS, ya. Hyperglycemic hyperosmolar atau diabetic ketoacidosis. Kalau kita lihat grafik ini, terjadinya penurunan daripada aksi insulin. Kita tahu
bahwa DM itu ada dua tipe. DM tipe 1 yang terjadi pengurangan insulin absolut, dan TM tipe 2 yang terjadi tidak sensitivitasnya, peningkatan resistensi insulin. Nah, komplikasi kalau DM tipe 2 arahnya ke hiperosmolar non-ketotik. Terutama adalah dehidrasinya. Ini penyebab kurang lebih begini dia punya garis. Ya, kalau yang DM tipe 1 itu yang kekurangan absolut insulin itu adalah adanya produksi keton body, hiperketonemia. Ini adalah pada KAD. Jadi komplikasi akut hiperglikemi ada dua. Kalau DM tipe 1 berupa KAD, DM tipe 2 berupa HS atau HONK. Gitu. Ya, jadi berbeda patofisiologinya. Satu karena dehidrasi, satu karena adanya kondisi hiperkoton, adanya asidosis. Berarti tata kelolanya berdasarkan patofisiologi ini akan berbeda nantinya. Nanti akan saya terangkan. Ya. Baik, kita terangkan mengenai KAD dulu. Ya. Jadi kita tahu bahwa KAD itu adalah kondisi komplikasi emergensi hiperglikemi pada DM tipe 1. Ya. Ini biasanya disebabkan oleh karena adanya sakit yang di luar biasanya, kemudian adanya stres yang ekstrim. Biasanya itu penyebabnya adalah karena adanya infeksi biasanya, atau pasiennya lupa untuk memakai insulin, sehingga terjadi peningkatan kadar gula darah yang sangat tinggi. Gejalanya bagaimana? Jadi adanya nafas yang dalam dan cepat. Ini tadi ada juga keringat. Tadi saya katakan bahwa kalau hipoglikemi itu keringatnya dingin, kalau yang hiperglikemi KAD itu keringatnya basah, panas rasanya. Ya. Kemudian tercium bau seperti buah-buahan pada nafasnya. Terjadi pengurangan nafsu makan, ada mual muntah, kadang demam. Nah ini demamnya bikin panas tadi. Ada fatigue, ada lemas, dan ada confusion. Jadi hampir sama dengan hipoglikemi. Ya, jadi di awal-awal kadang-kadang kita bingung ini hipo atau hiper. Dengan memegang keringatnya bisa bedakan. Melakukan anamnesis yang baik mungkin bisa, tapi kita kadang-kadang pasiennya tidur sendiri, sudah tua, kita nggak ngerti ini kenapa. Nah, jadi harus dilakukan anamnesis yang baik, apakah ada riwayat penggunaan obat-obatan yang berlebihan atau tidak menyuntikkan sama sekali obatnya. Kalau dia tidak menyuntikkan, berarti risikonya mungkin hiper. Kalau dia kelebihan, dia nggak makan, nyuntik, mungkin dia hipo. Gitu. Karena gejalanya hampir sama. Ya. Nah, ini tadi presentasi klinisnya, pola nafasnya biasanya cepat, lebih dari 36 kali per menit. Ya. Kemudian terjadi bingung, confused, kemudian mual muntah, jadi hampir sama keluhan yang dirasakan. Ya, apa yang harus dilakukan pada kondisi KAD? Ya, ini ada napas Kussmaul karena adanya asidosis metabolik. Tadi kalau kita lihat patofisiologinya adanya asidosis, hiperasidosis. Kemudian nafasnya berbau kayak buah-buahan. Ya, biasanya kalau sudah muncul ke nafas, itu biasanya kadar gula lebih dari 240. Nah, kita periksa urinnya. Periksa urin keton darah kelamaan. Kalau keton urin lebih cepat, lebih mudah. Ya. Kalau ketonnya urin positif, itu harus segera dilakukan perawatan di rumah sakit. Karena kadar gula darahnya pasti lebih 50. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian kalau terlambat diobati karena terjadinya penurunan kesadaran. Bagi pengelolaannya yang disebabkan oleh karena hiperglikemi oleh karena DM tipe 1. Ya. Adalah kita harus mengkoreksi cairan dengan infus lain. Kemudian kita harus mengurangi kadar gula darah dengan pemburuan glukosa infus. Insulin harus dihentikan, kemudian perbaikan kondisi klinis terkait oleh karena adanya
odem brain itu membaik dengan penurunan kadar gula darah. Ini skema terapi pada pasien-pasien KAD. Ini adalah alurnya demikian, ya. Kita menegakkan diagnosis KAD. Pertama, ada DM tipe 1 riwayatnya. Yang kedua, ketonnya positif, baik di darah maupun di urin. Kemudian ada asidosis metabolik. Berarti tahunya kadar gula darah harus diperiksa, benda keton harus diperiksa, kan kemudian analisa gas darah harus dilakukan. Kalau tidak sempat dilakukan gas darah, cukup lihat pernafasannya. Ada nafas yang cepat dan dalam, yaitu nafas Kussmaul. Ya, pertama yang diberikan adalah pemberian insulin dulu nomor 1. Insulin harus dikendalikan. Ya, ini teknik pemberiannya bermacam-macam. Ada yang teknik IV langsung, ada teknik yang subkutan. Intramuskular tidak dianjurkan. Hanya 2 yang dianjurkan, IV, intravenous, atau dia subkutan. Nah, ini pemberian insulinnya, kalau yang IV itu diberikan secara reguler 0,15 unit per kilogram di bolus. Kemudian diikuti dengan syring pump sebanyak 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Itu yang IV. Kalau kondisinya kurang bagus, biasanya kita pakai IV. Ini yang kita pakai di rumah sakit, biasanya yang IV. Ini kalau yang kita ragu-ragu. Kita bukan ragu-ragu, artinya pengawasan yang pada pasien tersebut kita tidak mantap, bisa kita awasi tiap jam kadar gula darahnya. Ya, kita bisa berikan pemberian subkutan, kalau intramuskular tidak dianjurkan. Ya, itu langkah pertama adalah insulin. Segera turunkan kadar gula darah. Yang kedua, baru kita berikan rehidrasi. Dehidrasi. Ya, cairan apa yang diberikan? Diberikan cairan NaCl 0,9%. Ya, kemudian setelah itu, setelah kita atasi rehidrasinya, mengatasi apakah terjadi shock ketogenik atau tidak, apakah terjadi hipotensi atau tidak, itu kita main cairan di situ. Kemudian setelah cairan sudah bagus, produksi urin sudah bagus, baru kita evaluasi kadar natrium. Ini langkah selanjutnya adalah memeriksa natrium. Kemudian yang kedua adalah koreksi kalium. Pasien-pasien dengan KAD itu terjadi kondisi hipokalemia. Ya, kondisi hipokalemia, ya, sehingga harus diberikan obat untuk mempertahankan kaliumnya. Kalau kaliumnya sudah lebih dari 5, tidak perlu diberikan koreksi kalium. Tapi kalau kurang dari 5, apalagi kalau kurang dari 3,3 ml per liter, itu ya. Kalium yang dikoreksi bisa pakai KCl, ataupun bisa pakai yang oral juga bisa. Tapi kalau kaliumnya tidak sadar, itu kaliumnya kita koreksi dengan intravenous, pemberian KCl intravenous. Kemudian, kondisi yang keempat adalah karena terjadi asidosis metabolik, kita koreksi dengan pemberian bikarbonat. Bagaimana kita koreksinya? Kita lihat pH-nya. Apakah pH-nya sangat rendah atau tidak terlalu rendah. Kalau lebih dari itu tidak perlu kita berikan bignat, natrium bikarbonat. Kalau antara 7 sampai 6,9 kita evaluasi, bisa juga diberikan bignat, tapi pemberiannya lebih sederhana. Ya, jadi 4 ini harus kita lakukan simultan. Yang pertama insulin diberikan, yang kedua koreksi cairan intravena, yang ketiga evaluasi elektrolit potasium, kalium, kemudian kita evaluasi apakah membutuhkan pemberian bikarbonat atau tidak. Ini adalah langkah diagnostik pengelolaan pada KAD. Ya, itu KAD. Sekarang kita lihat yang kondisi kondisi hipoglikemi yang disebabkan oleh karena DM tipe 1, DM tipe 2, yaitu kondisi HHS atau hiperosmolar dan kotetik. Ini biasa terjadi pada komplikasi pada DM tipe 2. Nah, biasanya kalau KAD itu kadar gula darahnya itu kadar gula darahnya biasanya masih
tinggi pada HHS, pada Hong lebih tinggi biasanya. Lebih dari, maaf, ya, lebih dari 250 kalau ya KAD. Tapi kalau yang Hong atau HHS itu lebih tinggi lagi, bisa lebih dari 600 gula darahnya. Ya, ini disebabkan oleh karena memang dia sebenarnya kondisinya adalah kondisi yang bukan karena kekurangan insulin absolut, tetapi karena relatif, oleh karena resistensi. Nah, ya, biasanya pencetusnya oleh karena mungkin ada infeksi, mungkin mendapatkan diuretik, jadi hati-hati pasien KAD, pasien diabetes dengan dekom, kadang-kadang kita memberikan diuretik, itu trigger untuk terjadinya kondisi hyperglycemic stage. Ya, mungkin diberikan steroid mungkin, atau adanya alkohol yang berlebihan. Karena ini kalau di luar negeri banyak gitu ya. Ya, gejalanya bagaimana? Hampir sama dengan tidak ada perbedaan antara KAD dengan HHS atau Hong. Bahkan dengan hipoglikemi pun juga hampir sama. Ya, keringat, kemudian peningkatan urin yang berlebihan oleh karena hiperglikemi, ada kelemahan, ada cramps, ada kejang, ada takikardi, ke konvulsi bahkan koma. Ini gejalanya hampir sama, ya. Jadi benar-benar saya katakan tadi, anamnesis itu sangat penting. Riwayat penggunaan obat sebelumnya sangat penting. Ya, apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita harus menegakkan diagnosis. Ya, periksa kadar gula darahnya, sama dengan KAD. Biasanya lebih dari 600. Periksa ketonnya, ketonnya negatif. Jadi orang pasien diabetes tipe 2, gulanya sangat tinggi, terjadi penurunan kesadaran, kemudian ketonnya negatif, itu suatu kondisi di mana terjadi kondisi HHS atau hiperosmolar non-ketotik. Ya. Apa yang harus dilakukan? Harus, karena prinsip dasarnya adalah rehidrasi, maka yang utama adalah pemberian cairan intravena yang nomor 1. Juga diikuti dengan pemberian insulin tentu saja. Kalau yang DM tipe 1, yang KAD, yang nomor 1 adalah diberikan insulin. Yang kedua baru rehidrasi. Kalau yang ini, rehidrasi cepat-cepat baru berikan insulin. Langkah prioritasnya agak berbeda. Ya, ini tadi yang saya katakan gambarnya. Kalau yang DM tipe 2, nah, selalu sama, kita tegakkan diagnosis, sudah tahu, gula darah tinggi, kemudian ketonnya negatif, yang nomor 1 adalah kita berikan rehidrasi yang paling penting. Cara yang diberikan adalah NaCl 0,9%. Sama. Evaluasinya pun juga sama dengan KAD. Periksa natriumnya juga sama. Insulinnya juga kita berikan sama. 0,15 bolus, diikuti dengan steering pump, 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Dievaluasi. Kemudian kalium juga dievaluasi sama. Jadi hampir sama. Cuma bedanya karena tidak terjadi ketoasidosis, jadi tidak ada pemberian Big Nut. Itu bedanya saja. Jadi sama, ada 3 komponen pada HS, kalau pada KAD ada 4 komponen karena ada asidosis metabolik. Ya, mungkin itu saja, mungkin pengantar dari saya. Memang kalau untuk belajar diabetes, apalagi komplikasinya, apalagi komplikasi akut, tidak akan tuntas dalam waktu 1 hari, dalam waktu 1 jam atau 2 jam bahkan. Ya, nanti baca sendiri, nanti kita tinggal diskusi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan deh, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Dok. Silakan. Yang mau bertanya yang materi yang pertama, Dok, hipoglikemi. Ya, silakan. Tadi kan yang hipoglikemi yang ringan itu kan untuk treatmentnya dikasih glukosa oral 15-20 gram
terus tunggu sampai 10-15 menit, kalau nggak meningkat diulangi sampai 3 kali. Ya, Kalau udah 3 kali tapi tetap nggak meningkat, itu tetap kita ulangi lagi atau pakai treatment yang beda ya, Dok? biasanya saya katakan tadi, edukasi itu sangat penting, prevention sangat penting. Selama ini pengalaman klinis kami, kalau kadar gula darahnya masih mild, itu biasanya gula darahnya masih di atas dari 40 deh. Ya, biasanya itu responnya sangat baik. Kalau mild, cukup melakukan pemberian larutan gula sebanyak 200 cc itu bisa pasiennya sudah sadar. Biasanya. Kalau tidak sadar, ya harus segera ke rumah sakit untuk dilakukan terapi seperti severe hipoglikemi. Jadi kalau itu kan yang mild, kalau tidak respon sampai 3 kali, artinya kondisinya tidak normal, kita tidak sadar, harus ke rumah sakit untuk pemberian infus larutan gula, infus D40%. Atau kalau adek dipanggil ke rumah, home visit misalnya, adek harus bawa cairan D40 yang vial kecil itu, yang D50 yang kecil itu. Diberikan sampai 1 ampul, kalau tidak bangun, IV ya, langsung IV, tidak bangun sampai 3 kali, kalau tetap tidak bangun harus dilakukan infus D40. Tapi biasanya kalau kondisinya tidak respon itu, kalau kadar gula darah kurang dari 18. Nah, pada saat kondisi-kondisi ringan itu biasanya kadar gula darah masih lebih dari 40 ke atas. Kurang dari 60 tapi masih lebih dari 40. Sehingga pemberian oral itu biasanya selama ini pengalaman klinis kami itu masih responnya sangat baik. Begitu deh. Ya, terima kasih, Dok. Ada yang lain? Silahkan. Dokter, mohon izin bertanya, dokter. Silahkan. Wiwit ya? Iya, dokter. Dokter mau nanya tentang hubungan pasien kemoterapi dengan terjadinya hipoglikemia, dokter. Terus bagaimana tata laksananya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, baik. Berarti ini ada kondisi komorbid, artinya bukan hanya diabetes. Jadi ini pasiennya diabetes dengan surveyor daripada keganasan penyakit kanker, sehingga mendapatkan kemoterapi. Nah, kalau bisa tahu kemoterapinya, kankernya kanker apa? Kanker payudara, dokter. Payudara. Kalau kanker pankreas mungkin agak berbeda gitu ya. Kalau kanker pankreas karena dia langsung ke pabriknya insulin sehingga pengelolaannya agak lebih sulit dibandingkan dengan kanker non pankreas. Kalau kanker payudara memang penyebabnya hipoglikemi itu bisa terkait dengan kankernya, bisa terkait dengan kemoterapinya. Ya, kalau terkait dengan kankernya, itu pasien dengan kanker, apapun kankernya, itu terjadi penurunan nafsu makan, loss appetite. Ada juga obat kanker payudara yang menyebabkan mual muntah. Jadi, itu yang menyebabkan terjadi intake karbohidratnya ke dalam tubuh jadi berkurang. Gitu. Jadi, kalau kondisi sekunder akibat komplikasi daripada kemoterapi, ada namanya istilahnya vomitus nausea induced chemotherapy, PNC. Itu harus diberikan obat-obat anti muntah sehingga kadar gula darahnya bisa stabil. Ada juga obatnya, jadi bukan karena pengaruh daripada kondisi klinis pasiennya, tetapi karena obatnya ada yang menginjus terjadinya mual muntah tadi. Ya, banyak sekali obat-obatan yang obat kemoterapi yang menginjus muntah, terutama golongan cisplatin, ya, antrasiklin. Itu adalah obat-obat, terutama yang kanker payudara, kita tahu terapi dasarnya kan pakai antrasiklin dan siklofosfamid. Semua itu mempunyai efek muntah yang sangat hebat. Jadi untuk mencegah terjadinya kondisi hipoglikemi akibat intake muntah yang berlebihan, harus diberikan obat anti muntah sebelum pemberian obat-obat kemoterapi tersebut. Begitu deh ya. Jadi kaitannya. Ya mungkin kaitan langsung kalau kankernya pankreas mungkin ada, tapi kalau kanker di luar pankreas mungkin sangat mungkin disebabkan oleh karena kondisi klinis
akibat mual muntah tadi yang menyebabkan intake-nya yang berkurang sehingga terjadi kondisi hipoglikemi. Ya, mungkin begitu. Ya, siapa? Wiwit, dokter. Wiwit ya. Dokter mau izin bertanya lagi, boleh dokter? Silahkan, Dek. Iya, baik. Mengenai masih sama dokter, tentang hipoglikemi juga. Kan misalnya sudah terjadi hipoglikemi, dokter, sudah sampai tremor ya dokter, sudah keringat dingin, itu kan apakah boleh kita memberikan terapi, kan tadi kan larutan glukosa ya dokter, pemberian 1 sendok makan glukosa dalam 200 miligram air, itu boleh diberikan pada pasien yang ada pasien kanker nggak dok? Soalnya kan setahu saya kalau pasien kanker itu harus mengurangi gula, sementara itu sudah terjadi hipoglikemi dok. Terima kasih dokter. Pasien kanker sendiri tidak ada anjuran untuk mengurangi gula. Kanker loh ya, ini bukan pasien diabetes maksud saya. Enggak ada kanker yang disarankan tidak minum gula. Gulanya tetap berimbang. Kecuali dia kanker dengan diabetes, beda. Tapi kalau kanker tunggal, tidak ada anjuran kanker tidak boleh menggunakan gula gitu ya deh. Mungkin salah informasi mungkin. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Terima kasih. Ada yang lain silahkan. Silahkan yang lain. Tanya lagi dok. Silakan. Dari Bugi ya, silakan. Yang tadi penata laksanaan buat KAD dok, itu kan yang ada 4 itu. Ya betul. Yang pemberian intravena fluid ya, ini. itu tadi kan dokter bilang tidak dianjurkan untuk dilakukan melalui IM dok. Ya. Itu kenapa ya dok kira-kira? Penyerapan, ini terkait dengan penyerapan aja deh. Kita kan butuh insulinnya segera diserap oleh tubuh masuk dalam darah. Nah, pada kondisi-kondisi hiperglikemi itu biasanya cenderung adanya dehidrasi. Sehingga pemberian intramuskular itu otomatis terganggu karena kondisi dehidrasi tadi. Ada lihat massa otot orang-orang diabetes itu pasti berkurang. Massa ototnya. Ada perhatikan deh. Pasien-pasien diabetes kronis itu pasti massa ototnya berkurang. Ya. Jadi sehingga pemberian intramuskular tidak dianjurkan. Karena itu. Ini hanya terkait dengan kecepatan obat yang kita harapkan. Kecepatan reaksi obat yang kita harapkan. Di mana kalau pemberian intramuskular itu reaksinya yang paling lambat untuk bereaksi. Yang paling cepat sebenarnya IV, subkutan nomor 2, IM itu nomor terakhir. Ya, itu. Mungkin jawabannya itu aja deh, karena kecepatan respon obat yang diberikan itu paling lambat karena kondisi diabetes itu massa ototnya itu tidak bagus, untuk absorpsinya jadi terhambat. Itu deh, ya. Sehingga dihindari, ya. Kalau nggak bisa, kalau IV ada takut terlalu cepat responnya, ya dipakai subkutan nggak apa-apa. Karena IV juga ada efek samping yang terlalu cepat gitu, ya. Jadi terjadi kondisi rebound istilahnya. Ya, jadi kadang-kadang ragu-ragu, ada biasanya kalau rumah sakitnya yang tipe 4 begitu, tipe C dan di mana perawatnya tidak terampil, itu kadang-kadang ada takut dengan kemampuan sendiri, risikonya mungkin maunya menolong malah jadi berbahaya, malah jadi hipoglikemi. Ini kan hiper nih, terlalu agresif, malah hipoglikemi. Dia tidak melatih perawatnya, dia nggak mengenali, tetap diberikan insulin IV, akhirnya meninggalnya bukan karena hiperglikemi, tapi karena hipoglikemi. Nah, makanya kadang-kadang diambillah jalan tengah, udah subkutan aja deh, saya monitor gula darahnya tiap 3 jam, karena tiap jam nggak mungkin, gitu. Jadi itu hanya pertimbangan seni aja, ya, seni pengobatan saja. Yang penting ada tahu prinsipnya. Kenapa kita berikan insulin IV? Kenapa harus IV? Kenapa bukan IM? Kenapa SC? Ada pertimbangan untung ruginya masing-masing. Gitu, ya. Ada yang lain? Silahkan. Sudah jelas deh, Bugi? Bugi, terima kasih dokter, sudah jelas. Ada yang lain? Silahkan. Ini sudah mendapatkan kuliah diabetes?
Pembekalan diabetes. DM secara umum. Sudah? Baru DM tipe 1 kemarin, Dok. Enggak, yang iya maksud saya sudah ada pembekalan DM-nya sudah ada kan? Ini kan hanya emergensinya aja yang saya terangkan pada sore hari ini. Karena sesuai dengan WA yang saya dapatkan hanya emergensi pada kondisi hiperglikemi dan hipoglikemi. Berarti sudah ada pembekalan tentang DM sebelumnya. Iya, sudah ada. DM tipe 1 sudah, Dok, kemarin sama Dokter Tri Kartika. Oh iya, nanti DM tipe 2 ya. Dokter siapa? Dokter Tri Kartika, Dok. Siapa dia? Baru ya? Enggak, Dokter anak, Dok. Oh, dokter dokter anak. anak. Satu. DM tipe 2 siapa nanti? Jadwalnya. Diberikan oleh Dokter Zulfahmi juga, Dok, Oh, untuk DM tipe 2-nya. harus cek saya dulu, masih DM tipe dulu baru komplikasi ya. Ya sudah nggak apa-apa. Saya pikir sudah sudah diberikan sebelumnya oleh dokter lain. Ini sudah langsung komplikasinya. Nggak apa-apa, tapi nanti saya akan berikan lagi. Itu jadwalnya kapan tuh, Dek? Minggu ketiga, tanggal 10 November, hari Selasa. Itu DM tipe 2? Ya, DM tipe 2 dan DM tipe lainnya. Harusnya DM tipe 2 dulu baru komplikasi. Ya udah nggak apa-apa, sama aja sih. Oke, baik. Ada yang lain? Ini mau libur panjang besok ya? 5 hari ya? Ya, Dek? Ini mau libur, Iya, tidak Iya, ada Dok. pembekalan ini 5 hari ini. Mulai besok ada pembekalan ya? Ada, Dokter. Besok ada, Dok. Besok ada? Oh iya. Saya pikir besok juga udah libur. Kamis juga ada? Kosong, Dokter, jadwalnya. Kayaknya. Jumat? Ada jadwal. Ada jadwal juga Jumat. Oh, berarti nggak libur ada ya? Nggak apa-apa sih. Pulang juga boleh kan? Ini kan lewat daring aja jadi boleh. Iya, Dokter. Daring apa kelon? Enak pakai kelon ya? Kuliah online kan kelon. Ya. Nanti kalau WA saya jangan, Dok, ayo kelon ya Dok. Nanti istri saya yang baca, nanti bisa marah. Loh, kok mahasiswanya ngajak kelon? Itu maksudnya kuliah online, disingkat kelon. Gitu. Iya, Dokter, siap. Ada yang lain? Mau ditanyakan, silahkan. Ya, kalau tidak ada, bener nih, nggak ada nih. Besok lagi kan kita ketemu lagi tentang diabetes ya, nanti bisa tanya, ditampung pertanyaannya ya. Catat-catat, jadi kalau saya suruh bertanya bisa langsung bertanya. Mungkin demikian ya, Dek ya. Saya cukupkan ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Iya, Dok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live meeting ya, Dek. Iya, Dok.